Psikopat versus sosiopat. Orang biasanya menggunakan kedua istilah tersebut secara bergantian untuk menggambarkan orang yang sangat mengerikan. Tetapi ketika berbicara tentang penggunaan teknis dari istilah psikopat dan sosiopat, ada beberapa perbedaan utama. Sementara psikopati dan sosiopati kadang-kadang bisa tumpang tindih, para ahli menggunakan masing-masing untuk menggambarkan karakteristik yang berbeda. Psikopati dan sosiopati sebagian besar digunakan dalam psikologi dan media untuk merujuk pada orang yang menderita gangguan kepribadian antisosial. Namun bukan itu saja persamaannya. Dalam video ini, kamu akan mempelajari 5 cara untuk membedakan antara psikopati dan sosiopati dengan cepat, dan juga cara mengatasinya. Dan pastikan tonton sampai nomor 3, karena itu salah satu perbedaan utama antara istilah psikopat dan sosiopat yang harus kamu ingat. Nomor 1, psikopat biasanya terlahir seperti itu. Sosiopat mengembangkan gangguan mereka. Meskipun psikopati dan sosiopati menunjukkan tanda-tanda pada usia dini, psikopati biasanya bersifat turun-temurun dan sosiopati merupakan dari produk pengasuhan. Orang biasanya terlahir sebagai psikopat, mereka tidak mengembangkan psikopati sebagai akibat dari kontak dengan lingkungan mereka. Di sisi lain, sosiopati biasanya merupakan produk dari pola asuh yang keras, terutama pada masa balita. Pemindaian otak psikopat biasanya menunjukkan kurangnya perkembangan yang memadai dari bagian-bagian yang mengatur emosi karena di posisi genetik. Psikopat tumbuh dengan kurang empati dan rasa penyesalan. Seorang sosiopat biasanya mengembangkan gejalanya sebagai konsekuensi dari trauma masa kanak-kanak dan pola asuh yang buruk, seperti kucing jalanan yang agresif, yang tidak mempercayai orang, dan mungkin melukai tanganmu meskipun kamu hanya mencoba mengelusnya. Sosiopat tumbuh dengan ketidakpercayaan pada orang dan berubah menjadi agresif untuk mengatasinya. Jadi, perbedaan utama pertama adalah antara sifat dan pengasuhan. Psikopat pada dasarnya adalah psikopat, dan sosiopat hanyalah sosiopat, karena mereka mengembangkannya sejak usia sangat muda sebagai mekanisme pertahanan. Pada skala kejahatan, jika kamu ingin menyebutnya demikian, psikopat umumnya lebih jahat daripada sosiopat, meskipun sosiopat mungkin terlihat lebih keras dan lebih agresif. Salah satu indikator psikopat terbaik pada anak usia dini adalah kekejaman terhadap hewan. Baik psikopat maupun sosiopat cenderung menyakiti hewan, tetapi psikopat tampaknya lebih kejam dan cenderung memperpanjang penyiksaan. Nomor 2, psikopat itu menipu, sosiopat bersifat kompulsif. Psikopat biasanya tumbuh dengan normal, terutama jika mereka memiliki keluarga yang normal. Selain kekejaman yang menakutkan dan perilaku patologis lainnya yang mereka tunjukkan dari waktu ke waktu, seorang psikopat dapat tumbuh menjadi anggota masyarakat pada umumnya. Mereka belajar sejak usia dini untuk beradaptasi dengan norma sosial dan memalsukan tanggapan emosional dan empati. Seorang psikopat belajar meniru pola perilaku orang normal dengan sangat baik. Hanya pada kesempatan langka, seorang psikopat menunjukkan warna aslinya, yang seringkali merupakan situasi yang mengerikan bagi orang yang menyaksikannya. Psikopat sering mengubah lingkaran sosial mereka ketika orang mulai melihat melalui topeng mereka. Ketika seorang psikopat melakukan kejahatan, biasanya sudah diperhitungkan dengan sangat baik dan direncanakan sedemikian rupa, sehingga hampir tidak mungkin untuk menjebak mereka. Di sisi lain, sosiopat biasanya tampil impulsif, agresif, dan pemarah. Anda dapat dengan mudah menemukan tipe yang sangat sosiopat karena biasanya menunjukkan tanda-tanda peringatan. Seorang sosiopat selalu berperang terus-menerus dengan masyarakat.
yang membuat pembentukan hubungan yang langgeng dan mempertahankan pekerjaan menjadi sulit baginya. Masyarakat juga tidak bisa mentolerir perilaku sosiopat karena sifatnya yang tidak menentu, yang pada gilirannya mendorong sosiopat untuk melakukan kejahatan dan jatuh ke dalam lingkaran kejahatan, penjara, kebencian, dan pembalasan terhadap masyarakat yang menolaknya. Nomor 3, psikopat lebih berbahaya dari sosiopat. Meski sosiopat meneriakkan agresif dan kejahatan dari jarak jauh, psikopat masih lebih berbahaya dari mereka. Seorang sosiopat mungkin tidak menunjukkan tanda-tanda empati atau penyesalan, tetapi bukan berarti mereka tidak memiliki respon emosional tersebut. Mereka biasanya mengubur emosi rapuh mereka jauh di dalam, di mana mereka jarang dapat mengaksesnya, sebagai mekanisme pertahanan yang mereka kembangkan sejak masa kanak-kanak. Satu-satunya cara menjalani hidup di mata seorang sosiopat adalah dengan menekan emosi yang rapuh. Adapun seorang psikopat, mereka tidak memiliki empati dan penyesalan sejak awal. Respon emosional itu tidak pernah menjadi perhatian mereka. Seorang psikopat mampu melakukan apapun tidak peduli seberapa buruknya dan tidak memiliki penyesalan. Selama mereka tidak ketahuan, pikiran seorang psikopat tidak peduli apakah ada sesuatu yang benar atau salah. Sementara psikopat mungkin berusaha keras untuk tidak menunjukkan tanda-tanda psikopatologi. Mereka hanya melakukannya karena menyebalkan berada di penjara. Oleh karena itu, semua perilaku psikopatologis mereka diperhitungkan dengan baik, yang membuatnya semakin menakutkan. Seorang sosiopat mungkin bertindak kompulsif dalam situasi yang mendorong mereka untuk menyakiti seseorang atau bahkan membunuh mereka, yang akan mengarah ke penjara. Seorang psikopat akan menyakiti dan membunuh orang dan mungkin tidak akan pernah tertangkap. Kami juga menyebut psikopat ekstrim semacam ini sebagai pembunuh berantai. Kisah mereka menjadi berita mengejutkan. Sederhananya, sementara kamu terus mengawasi yang berisik, yang pendiam akan melakukan kejahatan mengerikan yang tidak disaksikan atau diharapkan oleh siapapun. Sosiopat dan psikopat masih dapat berfungsi dalam masyarakat, dan psikopatologi mereka bahkan mungkin membuat mereka cenderung untuk sukses. Banyak orang sukses mendaki hierarki sosial hanya karena mereka tidak memiliki empati atau penyesalan karena menghancurkan semua orang di jalan mereka. Nomor 4, psikopati ringan versus sosiopati ringan. Seperti yang disebutkan sebelumnya, tidak semua orang antisosial mendapatkan ketenaran selama 15 menit di berita nasional setelah melakukan kejahatan atau banyak kejahatan. Dan yang lain tidak pernah dikenal lebih dari lingkaran sosial langsung mereka. Sebut saja tipe ini antisosial ringan. Psikopat ringan sangat manipulatif dan dapat tampil sebagai orang normal. Psikopati, mereka terlihat paling baik sebagai kebohongan patologis, penipuan, kedangkalan, dan kurangnya penyesalan. Meskipun mereka mungkin pandai menutupi sisi gelap mereka dengan kepribadian palsu yang mereka praktekkan sejak masa kanak-kanak, patologi seorang psikopat tidak pernah gagal untuk menunjukkan dirinya kepada dunia dari waktu ke waktu, terutama ketika ada sesuatu yang dipertaruhkan yang dihargai oleh psikopat, seperti promosi pekerjaan atau semacam keuntungan moneter. Seorang psikopat akan melakukan apapun untuk mendapatkan keinginannya dengan mengorbankan orang lain karena dia tidak memiliki empati dan penyesalan. Sebaliknya, sosiopat ringan dapat menghindari jalur kriminal dalam hidup jika mereka dibesarkan di lingkungan yang lebih baik daripada lingkungan yang memicu patologi mereka. Ketika seorang sosiopat
mengubah lingkaran sosialnya yang memprovokasi patologi mereka. Mereka mungkin mendapat kesempatan untuk menjadi orang yang lebih baik, terutama di usia tua. Banyak sosiopat beralih ke agama untuk menenangkan sisi mengerikan mereka. Itu sebabnya kamu juga menemukan banyak narapidana mengaitkan penembusan mereka dengan menemukan Tuhan. Selama tidak ada situasi yang menimbulkan kemarahan atau kebutuhan ekstrim pada sosiopat, dia dapat menjalani hidup tanpa kejahatan serius atau situasi yang sangat buruk yang memicu perilaku impulsif mereka. Seorang sosiopat ringan bisa disebut sebagai orang dengan masalah manajemen amarah atau temperamen buruk. Banyak orang bahkan menggambarkan mereka memiliki hati yang baik jauh di bawah penampilan luar yang mengamuk. Nomor 5, berurusan dengan psikopat versus berurusan dengan sosiopat. Secara umum, lebih baik tidak berurusan dengan psikopat kecuali mereka adalah anggota keluarga dekat yang tidak bisa ditinggalkan. Seorang psikopat murni bahkan tidak akan merasakan cinta untukmu sejak awal. Semakin psikopat seseorang, semakin kecil kemungkinan mereka untuk mengembangkan ikatan. Selama saudara atau anak psikopat kamu mampu menjaga dirinya sendiri, lebih baik menjaga kontak sedikit mungkin dengan mereka, terutama jika kamu telah menyaksikan psikopati mereka secara langsung. Hal yang sama berlaku untuk sosiopat ekstrim, meskipun situasinya mungkin sedikit berbeda. Karena sosiopat biasanya tidak mampu membuat perencanaan jangka panjang dan mempertahankan pekerjaan. Mereka mungkin bergantung padamu jika kamu adalah anggota keluarga dekat, sehingga sulit untuk meninggalkan mereka. Sosiopat juga mengembangkan ikatan dan mampu mencintai, meskipun versi cinta mereka mungkin berbeda dari biasanya. Jika ini adalah situasi yang terlalu berat untuk ditangani, lebih baik jaga jarak dari orang yang kamu cintai yang sosiopat. Jika sosiopati mereka tidak terlalu patologis, jika itu hanya bagian ekstrim dari kepribadian mereka, maka kamu dapat tinggal bersama dengan sosiopat yang kamu cintai dan bahkan membantunya mengatasi sisi gelapnya. Memiliki cinta yang tulus dapat menjadi terapi bagi seorang sosiopat dengan harapan akan kehidupan yang lebih baik dan kepribadian yang lebih seimbang.